Saudara-saudara, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam acara Biola, Bina Online Aja GKI Maulana Yusuf bersama saya Pendeta Albertus Pati. Kali ini saya akan berbicara tentang satu topik menarik yang berjudul Good to Great. Topik ini diambil dari buku karangan Jim Collins, sebuah buku yang sangat terkenal dan merupakan bestseller. Bahkan terjual lebih dari 1 juta kopi dan masih laris terjual hingga sekarang. Dan buku ini sangat penting bagi organisasi manapun, termasuk gereja-gereja kita. Pertanyaan terpenting dari Jim Collins adalah begini: mengapa sih ada perusahaan yang tadinya biasa-biasa saja, tetapi kemudian perusahaan ini berkembang menjadi besar, menjadi hebat, dan menguasai pasaran? Sebaliknya, mengapa ada perusahaan-perusahaan yang tadinya besar, menguasai pasaran, hebat, tetapi kemudian lama-lama menjadi kecil, bahkan diakuisisi, bahkan bangkrut sama sekali? Ini pertanyaan yang mengganggu Jim Collins. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pertanyaan itulah dia bersama kelompoknya melakukan penelitian yang cukup lama. Mereka meneliti perusahaan-perusahaan yang tadinya kecil kemudian berkembang menjadi besar dan menjadi hebat. Tetapi juga meneliti perusahaan-perusahaan yang tadinya besar dan hebat dan menguasai pasaran, kemudian menjadi kecil, diakuisisi, bahkan menjadi bangkrut sama sekali. Nah, ini sebuah pertanyaan yang penting. Oleh karena itu, bagi saya, tema kita kali ini sangat penting. Karena terutama hasil penelitian Jim Collins ini bukan saja penting bagi perusahaan-perusahaan, tetapi bahkan penting bagi organisasi manapun, termasuk organisasi keagamaan di mana gereja berada di dalamnya. Bagi Collins, ada satu hal penting yang mesti diingat. Bahaya terbesar bagi satu organisasi adalah ketika organisasi ini, apapun namanya, perusahaan atau bahkan organisasi keagamaan termasuk gereja ini, merasa sudah di comfort zone. Merasa sudah nyaman, merasa sudah tenang, cukup melakukan yang rutin saja, melakukan yang biasa-biasa saja, yang dari dulu memang sudah dilakukan, itu sudah tradisi. Merasa good. Dan tapi perusahaan seperti ini yang cuma mengulang-ulang apa yang dulu pernah dilakukan dan tidak pernah melakukan inovasi apapun, itu akan menjadi perusahaan yang good, tapi tidak akan pernah menjadi perusahaan yang great. Bahkan perusahaan ini bukan sekedar good, satu saat dia punya potensi akan menurun dan hancur lebur berantakan. Nah, saudara-saudara, Collins memberikan beberapa contoh. Misalnya perusahaan Kodak, perusahaan fotografi. Dulu Kodak itu menguasai pasaran. Kalau kita mau punya hasil foto yang baik, kalau kita mau membeli peralatan-peralatan fotografi yang baik, kita selalu pergi ke Kodak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kodak hancur berantakan. Dia tidak punya pengaruh apapun juga. Collins juga memberikan contoh tentang perusahaan yang namanya McDonnell Douglas. Ini perusahaan yang memproduksi pesawat tempur yang dulu sangat menguasai pasaran. Tapi apa yang terjadi dengan perusahaan ini? Lama-lama mulai mengecil dan kemudian sebelum dia bangkrut, dia diakuisisi oleh perusahaan Boeing yang justru menjadi kompetitornya. Bagi kaum perempuan tentu tahu dong produk Revlon.
Hampir seluruh produk kecantikan bagi kaum perempuan dulu selalu dihasilkan oleh Revlon. Tapi apa yang terjadi sekarang? Revlon menjadi perusahaan yang sangat kecil dan sekarang hutangnya sangat banyak dan bertumpuk. Dan dia kemungkinan akan menjadi satu perusahaan yang bangkrut total. Anda juga penggemar elektronik tentu tahu juga perusahaan yang bernama Sony Ericsson. Dulu perusahaan ini sangat menguasai ponsel. Hampir seluruh produk ponsel itu dikuasai oleh Sony Ericsson. Tapi sekarang perusahaan ini yang merupakan gabungan perusahaan Jepang dan Swedia juga hancur total. Sekarang orang lebih mengenal produk-produk yang mulai dari Samsung, Xiaomi, dan sebagainya. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa bisa terjadi seperti ini? Perusahaan-perusahaan yang dulu besar yang sangat menguasai pasaran hancur berantakan. Sementara perusahaan-perusahaan kecil yang tadinya bahkan tidak terdengar sekarang menjadi perusahaan besar. Kita kasih contoh Apple. Apple dulu besar, kemudian hampir bangkrut, tapi kemudian melakukan inovasi besar-besar, sekarang bisa bertahan kuat. Tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang tadinya nggak dikenal, tetapi sekarang menjadi perusahaan yang besar sekali. Misalnya Facebook. Facebook menjadi perusahaan yang sangat hebat, luar biasa. Kemudian Amazon juga menjadi perusahaan-perusahaan yang besar, luar biasa, yang hebat. Ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang dicontohkan oleh Jim Collins dalam bukunya ini. Anda bisa melihat dan membacanya sendiri. Lalu apa kuncinya? Pertanyaannya. Kuncinya menurut Collins paling sedikit 3 hal. Yang pertama adalah tentang leadership. Perusahaan-perusahaan atau organisasi dari mereka yang dari good berkembang menjadi great selalu mempunyai leader yang pada satu sisi sangat rendah hati tetapi juga profesional. Leader yang rendah hati adalah leader yang bisa mendengar masukan-masukan dari anak buahnya. Leader yang rendah hati adalah leader yang menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, menggembirakan sehingga para anak buahnya mampu memberikan kontribusi yang positif, mampu berpikir kreatif, tidak takut untuk menyuarakan ide-ide dan usulan-usulannya. Leader yang rendah hati senantiasa mampu menjadi bagian dari para anak buahnya, betul-betul menjadi rekan sekerja yang baik. Dia tidak menjadi pemimpin yang otoriter. Dia tidak perlu mengawasi semua anggotanya, semua karyawannya, karena mereka semua bekerja dengan sungguh-sungguh punya integritas, punya komitmen, karena mereka merasa ini adalah perusahaanku. Dia mampu membangun culture yang membuat yang lain itu merasa bahwa kami adalah bagian dari perusahaan ini. Rendah hati dan juga profesional. Kunci kedua menurut Collins adalah pemimpin good to great bukanlah pemimpin yang punya visi dan strategi yang tepat. Dulu orang selalu mengatakan, bila Anda betul-betul masuk dalam organisasi, Anda harus punya visi, Anda punya strategi yang tepat. Itu betul. Tapi bukan itu yang terutama, kata Collins. Yang terutama menurut Collins adalah pemimpin yang baik mampu mencari, menemukan orang-orang yang tepat dan menempatkannya pada posisi-posisi yang tepat. Mungkin bahkan pemimpin ini tidak punya visi dan strategi. Tetapi karena mereka berkolaborasi dengan orang yang tepat, dengan posisi yang tepat, mereka bersama-sama di dalam kerjasama itu mampu membuat organisasi ini berkembang dan bertumbuh dengan baik. Sebaliknya mereka yang punya visi yang bagus luar biasa, strategi yang hebat luar biasa, tetapi bila mereka
memilih orang yang tidak tepat dan menempatkan orang yang tidak tepat pada posisi yang tidak tepat, strategi, visi yang bagus tidak akan bisa dilakukan. Collins memberikan contoh yang bagus. Dia bilang kalau kita mau pergi ke luar kota dengan satu rombongan dan semuanya ada dalam satu bus. Menurut Collins, Anda harus betul-betul yakin bahwa orang-orang yang pergi bersama dengan Anda di dalam bus itu adalah the right persons. Sehingga apapun tantangan yang dihadapi oleh bus itu di dalam perjalanan, kalian akan sampai di tujuan dengan baik. Sebaliknya, betapapun kalian udah punya visi, punya tujuan, tetapi kalau orang di dalam bus itu tidak tepat, bukan the right person, kalian akan ribut di dalam bus itu sendiri. Kalian akan saling gontok-gontokan di dalam bus itu sendiri. Dan pada akhirnya kalian tidak akan pernah sampai pada tujuan. Oleh karena itu, pilih orang yang tepat. Dan tempatkan pada posisi yang tepat. Jangan asal menempatkan. Tempatkan orang pada posisi yang tepat. Maka organisasi Anda, perusahaan Anda, gereja Anda akan berkembang, bertumbuh, dan berjalan dengan baik. Kunci ketiga, kata Collins, adalah agar supaya organisasi bisa berkembang dari good to great, maka organisasi itu harus betul-betul memahami berbagai perkembangan, berbagai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan organisasi itu mampu untuk merespons dengan inovatif segala perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga bukan saja organisasi ini mampu merespons dengan baik perkembangan-perkembangan yang ada, bahkan organisasi ini bahkan mampu menjadi leader di dalam perkembangan-perkembangan dan di dalam transformasi-transformasi yang ada. Oleh karena itu, saudara, organisasi yang baik harus selalu melakukan inovasi terus-menerus. Harus selalu melakukan transformasi terus-menerus. Tidak bisa stuck. Tidak bisa diam di dalam kejumutan. Tidak bisa stagnan. Harus selalu berkembang dan bertumbuh. Harus menciptakan kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi yang baru. Sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saudara, apa implementasinya bagi gereja? Tentu saja 3 hal. Yang pertama adalah, bila Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang rendah hati, tetapi sekaligus yang betul-betul punya komitmen untuk bekerja, untuk melayani. Kalau Anda rendah hati, Anda terbuka terhadap masukan-masukan dari yang lain. Kalau Anda rendah hati, Anda tidak merasa lebih hebat, lebih tinggi, apapun posisi dan jabatanmu di dalam gereja. Tapi Anda menjadi seorang pemimpin yang melayani, yang membuat yang lain merasa enak, merasa nyaman bekerja dengan Anda. Sehingga mereka betul-betul mampu mengeluarkan segala potensi dan kreativitas di dalam bekerja sama. Hal yang kedua, di dalam gereja Anda perlu mencari orang-orang yang tepat dan menempatkan orang-orang yang tepat di dalam posisi-posisi yang tepat. Jangan tempatkan orang hanya karena kedekatan dengan Anda. Jangan tempatkan seseorang hanya karena orang itu memiliki relasi yang baik dengan Anda. Jangan tendang seseorang hanya karena dia memiliki relasi yang kurang baik dengan Anda. Bila Anda memikirkan kepentingan organisasi, kepentingan gereja, maka Anda akan memilih orang yang tepat dan Anda akan menempatkannya pada posisi yang tepat. Dan Anda siap berkolaborasi dengan siapapun, melepaskan diri dari egoisme, tetapi berpikir untuk kepentingan semua. Berpikir untuk kepentingan organisasi dan terutama berpikir untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, gereja tidak boleh stuck. Tidak boleh stagnan. Tetapi gereja harus terus-menerus
melakukan perubahan, pembaharuan, transformasi diri terus-menerus. Ada begitu banyak tantangan-tantangan baru, ada begitu banyak masalah-masalah yang baru, masalah kemiskinan, masalah-masalah oleh karena perkembangan sains dan teknologi dan sebagainya. Ada persoalan-persoalan COVID, ada persoalan ekonomi dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, gereja tidak bisa hanya mengulang-ulang program-program yang lama. Gereja harus melakukan inovasi-inovasi yang baru, pelayanan-pelayanan yang baru, terobosan-terobosan yang baru, supaya kehadiran gereja itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua dan menjadi garam dan terang serta sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah 3 poin penting, kunci penting yang telah ditawarkan oleh Jim Collins melalui bukunya Good to Great. Semoga apa yang saya share kali ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua dan boleh membuat perusahaan saudara, organisasi saudara, termasuk gereja-gereja kita semakin berkembang, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi siapapun dan terutama memuliakan Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.